Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya di kelas perencanaan media komunikasi pemasaran. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan measurement tools untuk internet dan sosial media. Nah, apa sih bedanya dengan yang minggu lalu? Yang minggu lalu kita membahas terkait dengan measurement tools untuk traditional media. Kita sudah bahas untuk televisi, yang mungkin kalau saya bisa bilang, salah satu kelemahan measurement tools untuk traditional media itu enggak bisa menggambarkan secara ideal. Jadi sifatnya sangat prediktif, prediksi banget gitu. Jadi ngambil misalnya sampel, padahal sampelnya juga gak representatif. Misalnya ya, kita kemarin kalau di TV itu ngambil sampel dari 2000 alat untuk menggambarkan 250 juta. Nah, itu kan jauh banget. Sorry, 52 juta rumah tangga. Kan jauh sekali dari sampel dan populasi yang ingin diambil gitu. Lalu juga misalnya dengan cara pengukuran baliho atau surat kabar. Surat kabar hanya berdasarkan jumlah cetakan, jumlah oplah. Padahal yang dibeli misalnya oplahnya 10.000, belum tentu yang dibeli 10.000. Bisa jadi sebenarnya yang dibeli hanya 5.000 atau separuhnya saja. Gitu. Jadi kan nggak ideal cara menghitungnya. Untuk baliho hanya berdasarkan jumlah people pass. Jadi berapa banyak orang yang lewat di sana. Padahal kalau kemudian kita tilik lagi, bisa jadi orang yang lewat di situ berkali-kali juga tetap terhitung misalnya. Lalu kita juga tidak bisa make sure apakah orang itu melihat atau tidak uh, out of home atau media yang dilewatinya. Jadi tidak terlalu akurat. Sementara salah satu kelebihan untuk measurement tools di internet dan sosial media sangat akurat. Akurasinya sangat tinggi gitu. Nah, jadi kalau teman-teman kemarin yang sudah nonton The Social Dilemma, bagaimana tingkah laku, behavior kita, audience behavior semuanya diukur. Berapa lama kita buka, berapa menit kita scroll. Setelah kita scroll, kita lihat apa? Kapan kita akan tertarik pada konten yang seperti ini? Kapan kita tidak tertarik pada konten yang seperti itu? Lalu bagaimana lingkaran pertemanan kita? Merek apa yang kita sukai? Tempat apa yang kita kunjungi? Semuanya direkam oleh internet, gitu ya. Jadi betapa dahsyatnya ternyata internet mengcapture behavior kita. Ini salah satu kelebihan untuk internet karena sudah ada toolsnya, jadi tinggal pakai saja. Tapi kemudian toolsnya ternyata secara dahsyat mampu menangkap apa yang kita lakukan sehari-hari. Itu cukup mengerikan sih menurut saya ya. Gitu. Um, Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya berikan sedikit bagian terkait dengan perkembangan internet itu seperti apa. Diawali tahun 69 dari kemunculan ARPANET. Lalu berkembang jadi IP address, kita kenal ya sekarang IP address itu seperti apa. Lalu Ethernet. Ethernet itu masih menggunakan jaringan kabel, teman-teman. Jadi kalau kamu mau punya jaringan internet ya harus dihubungkan dengan kabel tersebut gitu. While ketika internet muncul, dia bisa mengirimkan data tanpa kabel, wireless gitu ya, wireless. Lalu dengan kode-kode ada namanya www gitu ya. Www kan sebenarnya juga kotak alamat ya, alamat yang kita ingin tuju untuk melihat sebuah informasi. Kalau dulu pakai IP address, sekarang pakai World Wide Web. Nah, dari World Wide Web itu beberapa kemudian mengembangkan yang namanya search engine. Jadi data di internet itu ada banyak sekali gitu. Nah, bagaimana kita mencari data yang ingin kita cari? Ada namanya search engine. Muncul di sini ada Netscape, yahoo.com, amazon.com. Lalu kemudian tahun 94 ya. Lalu muncul juga AOL, muncul program namanya Java, muncul eBay, lalu Google yang kita kenal sampai sekarang sebagai salah satu search engine yang paling banyak dipakai di dunia gitu. Kenapa paling banyak dipakai? Karena Google itu menawarkan sebuah kemudahan. Jadi ketika kita masuk ke laman Google, itu beneran hanya ada kotak
untuk mencari, tulisan Google, lalu kotak untuk search. Itu doang. Karena yang dibutuhkan hanya search-nya saja, nggak ada yang lain-lain. Coba kalian masuk ke yahoo.com, coba kalian masuk ke Bing, pusing gitu. Saya coba pakai Bing, pusing banget, terlalu banyak informasi yang ingin dia sampaikan. Sementara Google itu sangat sistematis, sangat fokus pada apa yang mau dicari atau apa yang mau digunakan oleh penggunanya. Baru setelah itu diarahkan ke ke page yang kita cari. Nah, dia kemudian akan meranking. Nah, itu adalah salah satu kelebihan Google. Google bisa meranking. Merankingnya seperti apa? Berdasarkan pencarian terbanyak. Kata atau website yang dicari atau dilihat terbanyak pasti dia akan muncul di atas, di paling atas. Sementara yang paling jarang maka dia akan masuk ke page, misalnya ada page 1 sampai 10, dia akan masuk ke page 10, misalnya seperti itu. Lalu berkembang ada iTunes, ada WordPress, MySpace, Napster gitu ya. Facebook tahun 2005, 2006 masuk Facebook, sosial media. Bagaimana orang itu ingin tergabung satu sama lain secara individual gitu. Jadi kita punya laman kita masing-masing gitu. Kalau dulu kan kita zaman dulu saya nggak tahu kalian umur berapa ya, WordPress muncul itu orang berlomba-lomba membuat page tentang dirinya tapi melalui tulisan. Jadi WordPress itu tulisan-tulisan, jadi blogger gitu ya. Zaman dulu tuh yang terkenal tuh blogger. Jadi si blogger itu, si blogger ini gitu. Kalau dulu itu kayak misalnya sekarang yang dibuat filmnya tuh Creative Traveler itu blogger terkenal banget tuh. Terus Raditya Dika itu juga blogger gitu. Tapi sekarang berkembang ya jadi vlogger misalnya kayak gitu kalau Raditya Dika. Oke. Lalu orang pengen bikin lamannya sendiri-sendiri yang sederhana. Jadi kalau WordPress basisnya adalah tulisan, Facebook itu basisnya adalah foto dan tulisan yang lebih sedikit gitu ya. Lalu muncul YouTube yang sifatnya video. Kenapa? Karena ternyata semakin kesini orang itu semakin nggak suka membaca. Jadi mereka suka nonton. YouTube memberikan tawaran itu kamu bisa nonton aja, nggak perlu baca. Twitter menawarkan tulisan tapi pendek, hanya dulu awalnya 167 karakter saja. Jadi sekarang kayaknya bisa sampai 250 deh gitu. Jadi pendek-pendek aja karena ternyata riset menunjukkan bahwa semakin kesini orang tidak terlalu suka membaca panjang. Makanya WordPress semakin kesini juga ya masih ada sih yang pakai tapi tidak sebanyak dulu. Tahun 2010-an muncul Instagram dan Pinterest menunjukkan betapa orang semakin tidak suka membaca, sukanya lihat gambar aja gitu. Jadi Pinterest hanya ngasih gambar, Instagram masih ada captionnya, tapi saya nggak yakin orang itu baca caption di Instagram. Mostly hanya lihat foto, scroll video aja. Jadi ini ya perkembangannya ya. Jadi dilihat bahwa semakin kesini yang namanya teknologi itu menyesuaikan apa yang dia mau oleh penggunanya. Gitu. Jadi sangat memfasilitasi ya, pengguna itu mau apa sih, butuh apa, itulah yang diberi. Ini juga kalian bisa jadikan acuan untuk melihat perkembangan internet, mulai dari ARPA tadi ya, sama ya ARPANET, lalu ada internet, lalu mulai muncul www gitu, mulai muncul email dan lain sebagainya. Bisa digunakan walaupun kok tulisannya ternyata kecil banget, tapi ini di sini bisa dilihat ini ada resource-nya dari Spencer Track Institute atau Pew Research Foundation. Kalian bisa search untuk bisa dapat file yang ukurannya lebih besar lagi. Oke. Nah, sebenarnya dari tradisional dan digital era, apa sih yang berubah dari media? Apa yang ditawarkan media yang berubah untuk audiensnya? Kalau kita lihat perjalanan dari produk atau informasi sampai ke audiens, sampai kemudian mengumpulkan money gitu, itu kalau menggunakan tradisional itu sangat panjang gitu ya. Mulai dari yang namanya customer journey, pembeli gitu ya. Pembeli itu mulai mereka harus, misalnya saya mau beli barang nih, saya harus pergi ke tokonya dulu.
lihat-lihat dulu di sana. Tanya-tanya nih sama orang yang jualan di sana, mungkin salesnya dulu dan lain sebagainya. Seringkali orang itu tidak langsung membeli karena baru membandingkan saja. Bisa dia datang ke toko yang lain, ke cabang yang lain, lalu mungkin pulang dulu. Nunggu, mikir, iya enggak ya, iya enggak ya, iya enggak ya. Seminggu kemudian kalau dia yakin baru dia akan kembali ke toko tersebut dan kemudian membeli. Apa yang berbeda dengan digital? Digital, orangnya tetap di rumah atau di kantor atau di kampus dan di mana saja, dia tinggal membandingkan produknya dari satu toko ke toko yang lain. Cukup masuk ke Tokopedia, di sana ada sellernya, ada banyak banget, dibanding-bandingkan aja harganya, servisnya, ada free ongkir atau enggak gitu ya misalnya ya. Lalu dia bisa seketika membeli, memesan produk, besok hari berikutnya sudah datang. Jadi secepat itu proses pembandingan, proses mencari informasi, hingga proses membeli. Sehingga kemudian salah satu kecenderungan ketika ada digital, peningkatan jumlah belanja itu lebih tinggi dibandingkan zaman dulu. Kenapa? Karena belanja tidak sesulit dulu, intinya gitu. Nah, dari kemudahan yang diberikan oleh digital, kemudian dari tahun ke tahun nampak bahwa budget marketing atau budget iklan itu semakin lama semakin besar. Di tahun 2013, total belanja iklan untuk digital itu baru 12%. Tapi di tahun 2014 sudah 17%, misalnya seperti itu. Lalu tahun 2014 juga muncul yang namanya, kalau dulu itu CEO gitu. Lalu kemudian ada departemen marketing, departemen sales dan lain-lain. 2014 sudah mulai muncul namanya departemen digital marketing. Jadi khusus yang ngelola digital, atau kalau di beberapa company itu namanya e-commerce department, bagian yang ngurusin penjualan online. Gitu. Jadi kelihatan ya betapa kemudian keberadaan digital itu merubah market. Karena audiens atau konsumen berubah, maka market juga ikut berubah. 42% respondens menyatakan bahwa internet memiliki atau digital memiliki posisi yang sangat signifikan dalam mereka membuat keputusan. Itu masih tahun 2014-2015. Dalam 5 tahun pasti angka ini berubah, lebih tinggi, pasti gitu. Kenapa begitu? Kita lihat saja khusus untuk perubahan perilaku konsumen saat coronavirus. Di April 2020, jumlah orang yang menonton news secara online itu 35%. Jumlah orang yang nonton film dan show streaming itu 29%. Jumlah orang yang chatting itu 24%. Jumlah orang yang menggunakan sosial media 23%. Jumlah orang yang nonton TV 19%. Ini data 2020 ya. Gitu. Dan ini untuk usia 16 sampai 64 di negara yang source-nya ada di bawah sini. Gitu. Nggak ada Indonesia sih di sini kayaknya. Iya, nggak ada Indonesia. Tapi sebagai gambaran bagaimana kemudian orang justru menggunakan digital lebih banyak saat coronavirus terutama. Kalau bisnis yang lain menurun, bisnis hotel turun, bisnis traveling turun, kuliner turun, segala hal yang terkait dengan digital naik. Belanja online naik, Netflix naik, TV streaming naik, Amazon naik gitu ya misalnya ya. Jadi segala hal yang berkait dengan digital semuanya mengalami kenaikan karena ada habit yang berubah selama pandemik ini gitu. Nah, kemudian apabila kita lihat berdasarkan total amount spend yang dikeluarkan oleh konsumen di tahun lalu, tahun 2019, yang direcord di awal Januari 2020, selama 1 tahun ke belakang, perubahan dari tipikal konsumen itu seperti apa sih gitu. Nah, ini ada plusnya, berarti ada penambahan ya. Penambahan mereka konsumen tuh sukanya belanja fashion and beauty itu 18%, kenaikannya saja. Mereka juga suka belanja elektronik, naiknya 18%. Food and personal care naik 13%.
Furniture and appliance tuh 19%. Oh, ini karena banyak IKEA gitu kali. Toys, hobbies 16%. Travel 7%. Digital music 4%. Video games 4% gitu ya. Jadi kelihatan mana-mana saja yang banyak naik gitu. Jadi di tahun ke depan mungkin bisnis-bisnis ini juga yang akan tetap berjaya gitu ya ke depannya. Nah, kalau consumer goods, jumlah orang yang membeli via e-commerce di tahun 2018 saja itu sudah 1,7 juta orang. Billion. Kan million, billion. 1,7 triliun orang. Terus berarti bertambahnya sekitar 8%. Oke, saya koreksi ini pembelian 1,7 triliun pembelian. Jadi nggak tahu jumlah orangnya berapa karena satu orang bisa membeli lebih dari satu kali gitu ya. Penetrasi yang dilakukan atau yang dibuat oleh e-commerce pada total population. Jadi dari seluruh orang di dunia itu 23% sudah aktif menggunakan melakukan pembelian melalui e-commerce. Value-nya sudah sampai sekian, naiknya 16% dari tahun sebelumnya. Kelihatan ya betapa cepatnya kenaikannya. Dalam satu tahun penambahan jumlah belanjanya sampai 16%. Di tahun 2019 pasti lebih naik, 2020 pasti naik lagi, apalagi pandemik jumlah e-commerce naik banget. Dan seterusnya. Oke, nah jadi data-data seperti ini kita bisa dapat dari banyak sumber. Salah satu yang selalu update itu teman-teman bisa buka di Hotsuite atau We Are Social. Datanya open, ada beberapa yang kita harus beli, tapi yang kayak gini open aja. Yang kita harus beli biasanya sifatnya lebih detail lagi. Oke, terus, nah bagaimana supaya produk kita bisa berkompetisi di tengah perang digital gitu. Caranya adalah SEM dan SEO. SEM adalah singkatan dari Search Engine Marketing, lalu SEO adalah Search Engine Optimization. Nah, marketing untuk yang SEM atau marketing itu sebenarnya bagaimana kamu berjualan atau mempromosikan produkmu. Tapi PR-nya adalah SEO dulu, karena supaya produkmu itu bisa layak dipromosikan, kamu harus perbaiki dulu produkmu. Ibaratnya gini, kamu ingin naikin traffic websitemu. Nah, sebelum traffic websitemu dinaikkan dengan promosi, kamu harus perbaiki dulu layoutnya, warnanya, kontennya, tulisannya, dan seterusnya. Sebelum kamu bikin Instagrammu jadi Instagram bisnis gitu ya, misalnya, diperbaiki dulu layoutnya, fotonya, bio-nya misalnya, terus susunan grid Instagramnya, lalu story-nya gitu disusun dulu, baru kita promote. Nah, bagian mempromosikan itu adalah kita sebut sebagai search engine marketing. Oke, jadi untuk search engine optimization itu kan ability ya, kemampuan yang kita bisa pelajari bagaimana sih bikin website itu lebih bagus, tulisannya lebih bagus, ngambil foto lebih bagus, itu banyak banget skill yang harus dipelajari kalau menurut saya. Bagaimana nulis copy Instagram atau caption di Instagram yang bagus itu tidak bisa secara teori kita pelajari, jadi harus learning by doing. Nah, tapi sekarang kita akan pelajari teori untuk SEM-nya dulu, untuk marketing atau promote-nya akan seperti apa. Sorry. Nah, di bagian ini teman-teman bisa lihat bahwa untuk SEO, bagaimana sih ngedit konten, kita harus pahami dulu target grupnya kita seperti apa, kontennya kita seperti apa, kita juga harus measure siapa sih yang nonton kita, alamat websitenya udah mudah dikenali atau tidak gitu. Jadi banyak hal yang harus kita kelola terlebih dahulu sebelum kita ke next level, ke search engine marketing. Kata kunci dalam memperbaiki website dan branding di dalam website di sini adalah 8C dan U.
8C dan U gitu. C yang pertama adalah commerce. Encourage exchange good service to information. Kasih informasi yang jelas di website atau sosmed yang kamu miliki. Content. Give visitor what they want gitu. Jadi jangan kamu tuh pengen sharing apa, tapi kamu kira-kira penontonmu itu atau pembacamu itu suka yang kayak gimana sih gitu. Kamu harus pintar menggali, mencari tahu apa yang mereka inginkan. Communication, talk with visitors and let them communicate with each other. Kalau ada pengunjung kamu tanya dong, gimana kamu suka nggak gitu kan kira-kira. Nah, cara untuk tahu mereka suka atau enggak di website gimana? Kasih kolom komen, kasih kolom likes, kasih story yang mereka bisa komen atau share. Sama dengan Instagram, kalau ada orang likes, ada orang komen, ya kamu balas. Ada orang DM, ya kamu balas. Misalnya itu salah satu cara berkomunikasi dengan visitors. Hal ini akan membangun connectivity. Connectivity adalah kata kunci membangun website dan social media. Semakin lama orang suka kamu, suka kontenmu, orang ini akan membentuk namanya komunitas. Develop a community for viral marketing. Ketika kamu sudah punya komunitas yang biasanya tipikal orang sejenis, misalnya kontenmu isinya tanaman nih. Tanaman semua. Komunitasnya komunitas ibu-ibu pecinta tanaman di seluruh Indonesia gitu ya. Lama-lama kamu akan viral gitu. Ketika kamu viral, maka kamu lakukan computing. Kamu cek visitorsmu itu, kamu hitung berapa banyak sih mereka, orangnya seperti apa saja, tipikalnya seperti apa. Jadi kamu kalkulasikan semuanya gitu. Lalu kemudian kita hitung cost savingnya gitu. Apakah ada hal yang akan membantu mereka dalam cost saving? Misalnya, kamu ngasih tips belanja tanaman yang murah, merawat tanaman dengan cara yang sederhana. Mereka akan save their money. Atau bagaimana supaya bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat. Mereka akan save their time. Jadi ada hal yang mereka dapatkan atau mereka manfaatkan dengan follow kamu. Gitu. Nah itu yang harus dimunculkan. Convenience, make it easy for customer to find you and to do business with you. Selalu mudah dikontak, ada nomor WhatsApp ya, kalau misalnya yang Instagram bisnis gitu ya, atau website itu harus ada kontaknya, harus ada nomor WhatsApp, nomor telepon, alamat email, alamat kantor misalnya, sehingga sangat mudah untuk mengontakmu dan dibalas tentunya. Usability, make the website easy to navigate, fast, searchable, and visually appealing. Nah ini PR-nya kalau misalnya di website-website yang sudah gede nih, selalu ada yang namanya karyawan yang UI, user interface, ngurusin gimana sih supaya interface dari website itu nyaman gitu, enak dilihat. Terus sama UX, user experience, dia nyobain experience as user, terus nemuin lag-nya dari website ini di mana, sehingga kemudian bisa diperbaiki lagi tatanan dari websitenya gitu ya. Jadi mengelola website not that easy, butuh pembelajaran yang panjang gitu ya. Kalian mungkin bisa lihat filmnya Facebook tuh, si Mark Zuckerberg, aku rada lupa apa sih judulnya, udah rada lama ya. Itu bisa dilihat bagaimana dia mengelola UX dan UI dalam Facebook sehingga kemudian mudah dipahami gitu. Kalau kalian nonton dokumenternya Google juga membahas bagaimana cara membuat Google itu menjadi salah satu web yang mudah digunakan. Kalau kamu suka drakor gitu ya, bisa juga nonton salah satu judulnya Search www, dia bahas bagaimana UI and UX dari search engine. Jadi ada dua search engine yang kantor search engine yang compete each other gitu. Jadi bagaimana cara membuatnya supaya lebih enak dinavigasikan oleh user, itu drakor. Jadi cukup banyak sih film-film yang membahas tentang hal seperti ini, tapi memang satu-satu harus dicari gitu ya. Kalau enggak ya belajar sendiri dengan learning by doing. Besok misalnya magang misalnya dan lain sebagainya. Nah setelah kontennya diperbaiki, kemudian SEM dong. SEM itu, sebelum masuk ke sini aku masuk ke sini dulu. Jadi ini aku mau jelasin SEM sama SEO. SEO ini kan kita memperbaiki konten kita, sehingga kemudian ketika kita muncul di Google itu secara, misalnya aku ketik hotel ya, ini judulnya hotel.
SEO di sini ini adalah yang organik. Jadi yang kita tidak bayar. Memang secara nyata dia ketika kita nyari hotel, dia akan muncul nomor 1 di paling atas. Gitu ya. Dia akan muncul di paling atas nomor 1, itu kita nggak bayar. Memang jumlah trafficnya misalnya paling banyak. Paling banyak orang datang ke website yang itu. Maka secara otomatis mesin Google akan menaruh dia di paling atas. Sementara kalau yang ini ya, yang sebelah sini SEM, yang sebelah SEM ini pasti bayar. Kenapa begitu? Ini ada tulisannya nih sponsored. Nah ini sponsored. Ini sponsored. Atau kalau sekarang tulisannya ads. Jadi di bawahnya sini ada tulisannya ads. Akan beda sekali. Oke, misalnya sekarang saya masuk ke laman Google. Saya mau browsing universitas. Gitu ya. Jangan prodi komunikasi aja deh. Ilmu komunikasi gitu ya. Oke, kita search. Kok nggak ada yang iklan, sorry, kita ganti aja. Travel. Hotel di Bali aja deh, hotel Bali, gampang bahasa Indonesia. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ada tulisan add. Nah, lalu di sini udah nggak ada. Berarti ini adalah SEM, ini bayar nih. Jadi booking.com, Hilton, tiket.com, sama Hilton Hotel ini bayar supaya mereka ada di ranking atas. Kalau kalian klik, gini, klik, kita masuk ke landing page-nya booking.com, booking.com itu kena yang namanya cost per klik. Satu orang ngeklik, maka booking.com akan bayar ke Google sejumlah uang. Nah itu ada hitungannya sendiri, kita nggak tahu dia bayar berapa, gitu ya. Oke, tapi kalau kita tidak klik, kita hanya lihat, dia nggak akan bayar apapun. Kalau dia pakai cost per klik. Nah, sementara yang di sini, yang organik atau real nyata, tertinggi itu adalah Traveloka, lalu ada booking.com, lalu ada pergi-pergi. Hilton mana? Hilton bayar, soalnya tiket.com bayar. Makanya mereka bisa muncul di atas. Gitu ya kira-kira ya. Contoh dari SEM dan SEO. Untuk SEM ada yang namanya pay per click atau cost per click gitu ya. Jadi bayar ketika klik. Gitu. Dan nanti ada penjelasan yang lain untuk cost per itu. Nanti kita akan jelaskan yang lain mungkin minggu depan. Gitu ya. Nah, tapi dengan adanya SEM itu kita bisa melakukan yang namanya analytical service. Membaca data audience yang kita miliki. Kalau kita punya akun di Google, kita punya website yang masuk di Google, jadi tadi tiket.com, booking.com, dan lain-lain, itu pasti sudah bikin Google Analytics yang bisnis. Mereka bisa nge-track berapa banyak orang yang berkunjung, jumlahnya berapa, hari kemarin, hari ini, dan seterusnya, dari mana asalnya, terus setiap satu kali buka page akan berapa lama, orangnya dari negara mana, umurnya berapa, segalanya bisa dilihat di Google Analytics. Gitu. Tapi kita rada susah nih prakteknya di sini karena Google Analytics means kamu harus punya website yang websitenya itu website bisnis yang embed ke Google Analytics. Gitu. Jadi kita save ini dulu sementara karena kita akan belajar dari praktisi untuk bagaimana sih menggunakan Google Analytics gitu ya. Terus itu kan kalau website nih misalnya, terus kalau Facebook ada yang namanya Facebook Business. Bisa dilihat insight-nya, berapa pengunjungnya, jumlahnya, berapa lama dia buka, lalu asalnya dari mana, umurnya berapa, dan lain-lain. Twitter Analytics juga ada, YouTube Analytics juga ada, Instagram Business juga ada. Semuanya bisa untuk melihat detail dari orang yang mengakses konten kita gitu. Tapi kamu harus punya konten dulu gitu ya. Macam-macam caranya. Nah, untuk beriklan di Google by far ada 2. Kalau yang ini Google AdWords adalah berdasarkan tulisan. Jadi kalau tadi contohnya saya nulis hotel di Bali, itu kan berdasarkan tulisan. Nah, dia akan muncul di kalau saya ketik kata kunci itu dia akan muncul di kata kunci yang sudah saya sebutkan. Tadi kan munculnya misalnya salah satunya hotel, Hilton. Berarti dia ngasih kata kuncinya pasti hotel Bali, hotel Indonesia, hotel gitu misalnya. Tapi kalau saya klik ke ketiknya
makanan, mungkin dia nggak akan muncul karena dia nggak akan pakai kata kunci itu. Yang kedua adalah Google AdSense. Kalau Google AdSense itu dia ngasih gambar, ngasih banner, iklannya berupa bentuknya gambar, gitu ya. Nah, biasanya dia akan milih jenis website seperti apa yang dia mau pasang, gitu. Kebanyakan orang masang di website yang sifatnya news, yang banyak pengunjungnya nih. 5 news portal online yang paling banyak pengunjungnya di Indonesia itu adalah Tribun News, Sindo News, Kompas.com, Detik.com, Liputan6.com, baru kemudian Tempo.com. Lalu ada kapanlagi.com gitu ya misalnya ya. Mereka pasti akan lari ke yang seperti itu. Kecuali yang iklannya spesifik banget, pasti lari ke website-website yang lebih spesifik. Misalnya iklan untuk cewek nih, larinya ke femalesdaily.com misalnya seperti itu. Nah, tergantung nih sekarang kamu punya budgetnya untuk AdWords atau untuk AdSense. Pasti dananya akan berbeda. Nah, semoga kita bisa dapatkan praktek untuk menggunakan Google AdWords dan Google AdSense ya, nanti dari praktisi kita. Nanti saya akan informasikan kapan kita ketemu dengan praktisi. Selain Google AdWords dan Google AdSense, sekarang juga mulai, enggak sekarang sih, kayaknya udah berapa tahun ini mulai muncul yang namanya native advertising. Native advertising itu sebenarnya tulisan artikel yang serupa dengan berita, tapi sebenarnya dia adalah iklan. Nah, jadi dia menyaru gitu ya, menyamar. Seperti apa sih menyamarnya? Inilah contoh native advertising. Saya cari misalnya ini di situsnya apa ya, aku lupa. Di sebuah situs lah, aku lupa udah lama. Huffington Post atau apa gitu. Nah, dari semua list artikel tiba-tiba muncul ini, My First House with blogger Dorothy Kern, yang ada sayangnya sponsor. Nah, ini adalah iklan sebenarnya, tapi bentuknya tulisan. Jadi kalau orang nggak sadar itu adalah iklan, ya dia kemakan aja, dipikir itu adalah beneran artikel. Kalau yang ini ada di BuzzFeed gitu ya, ini juga adalah contoh dari native advertising. Ini sebenarnya iklan. 11 tips to help you prepare for a video call date gitu. Ternyata iklan dari Bumble. Gitu. Jadi orang nggak sengaja tahu ini lalu baca, tapi ternyata itu adalah iklan gitu ya. Ini contohnya native advertising, dan ada agensi yang khusus ngerjain untuk native advertising seperti ini gitu. Siapa tahu kalian suka nulis tapi kalian pengen jadi orang iklan gitu, bisa masuk ke sini nanti jadi copywriter. Bukan tukang bikin kopi, tapi tukang nulis. Why digital media is important? Kalian bisa baca lebih jauh tentang digital media dengan membaca additional reading dari Millward Brown yang juga akan saya upload di situs kuliah gitu ya, untuk membuat kalian lebih paham digital media planning itu seperti apa sih gitu. Jadi ini kisi-kisi tapi masih dasar banget, masih abstrak banget, belum terlalu detail, tapi bisa membantu kalian memahami tentang dunia digital. Kalau tadi, nah ini nih next sedikit gitu ya, karena kita nggak akan terlalu masuk ke sini. Kalau tadi ngomongin website, yang namanya social media itu juga bisa di optimization. Sama sih sebenarnya intinya tuh bersama dengan mengelola website. Yang namanya sosial media, kalau kamu punya website ya harus diintegrasikan, jangan misah sendiri-sendiri, harus gabung jadi satu, kontennya semua informasinya sama. Kamu harus engaging kontennya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh audiensmu. Kamu harus paham profil dari sosial mediamu seperti apa, kontennya harus berkualitas dan reguler. Jadi nggak boleh tuh posting Senin, Selasa, Rabu terus hilang sebulan, terus nanti posting lagi sebulan, hilang lagi sebulan lagi gitu misalnya ya. Jadi harus reguler, setiap Senin, Kamis, Jumat misalnya kayak gitu. Terus saja seperti itu. Dan selalu harus menggunakan keywords yang sama. Kalian kelola satu keywords yang terus dipasang terus, karena akan membantu orang untuk mencari tagar itu ya, hashtag itu tadi. Fokus di hashtag karena akan menambah jumlah orang yang, memudahkan orang yang mencarimu. Buatlah dirimu menjadi sentral. Jadi sentral ide dari profilmu itu seperti apa, itu dimunculkan terus. Dan jangan ragu untuk menggunakan external links, tagging person, tagging people, tagging website, itu akan membantu membuat sosial mediamu lebih optimal lagi.
Lalu intinya dalam digital advertising itu sebenarnya ada banyak sekali cara ya gitu. Tapi di sini saya akan mengenalkan beberapa istilahnya. Tadi kita sudah mengenal yang namanya search engine marketing gitu ya. Ini tentang promosi di internet itu seperti apa. Lalu juga business website, intinya adalah bagaimana kamu mengelola website di internet. Jangan lupa menggunakan konsep 8C dan U, 8C and U. Banner is a rectangular, jadi sebuah spanduk yang bentuknya rectangular di sebuah web page. Tadi kayak Google AdSense, itu tadi contohnya banner gitu ya. Button, seperti banner tapi square, bentuknya bulat dan biasanya bisa diklik gitu ya. Kalau kamu mau join, kamu klik aja ini gitu misalnya, itu contoh button. Tower itu seperti banner tapi panjang, biasanya di satu sisi gini misalnya. Nih, kanan panjang itu banner. Tower. Kalau banner itu yang bentuknya nyamping, melebar. Nah, gitu. Infomercial is an animated full screen place the entry point of website before the user reach the intent content. Bentuknya semacam pop-up ya, pop-up tapi full page. Kalau kalian buka kompas.com itu ada kadang-kadang yang kayak gitu, jadi tiba-tiba dia full page iklan apa, nunggu 3 detik terus hilang. Nah, itu namanya infomercial. Classified ads adalah iklan yang sifatnya interaktif, tapi biasanya tertentu, jadi tidak terlalu banyak yang namanya classified ads ini. Karena butuh request tertentu yang spesifik sehingga kemudian bisa muncul. Jadi sangat niche sekali ya classified ads ini. Biasanya sifatnya interaktif. Misalnya kamu bisa klik ini lalu dia akan muncul apa, lalu next apa dan seterusnya gitu ya. Weblog and chatroom ya, everyone knows Yahoo gitu ya. Jadi intinya web untuk kamu bisa mengakses informasi, bahkan kamu bisa nulis untuk di Yahoo, kamu bahkan juga bisa nge-email. Contest sponsorship, many sites offer contest which can be sponsored by an advertiser. Intinya website yang menawarkan lahan untuk kamu ngiklan. Kayak tadi contohnya aku nyontohin misalnya Tribun News, detik.com, kompas.com dan lain-lain. Ini aku bukain ya, misalnya kita masuk ke detik.com aja. Oke, kita masuk ke detik.com. Oke, kita tunggu nih iklannya mana. Muncul kan iklannya nih. Iklannya apa nih? Wonderful Indonesia, yuk telusuri kota sambil jaga udara. Ini yang disebut banner. Gitu. Ini adalah tower nih. Panjang ke bawah, sisi kanan atau kiri. Ini the expertise. Lalu di sini iklan Tokopedia. Ini juga banner tapi dia banyak poin dan bisa diklik. Ini salah satu contoh button, walaupun bentuknya nggak square ya. Bentuknya square. Bener, bentuknya square, sorry. Terus, oke, ini ada iklan di sini. Ini masih sponsor. Aduh, gambarnya serem. Masih iklan di sini ya. Ini bentuknya kotak. Banner juga sih, kita bisa bilang itu banner. Ini banner juga. Sanctuary, ada BCA, ada Oppo. Ada banyak banget iklannya. Detik Hot, Dermagift dan lain-lain. Kalian sekarang coba di rumah, kalian buka detik.com di handphone kalian, di PC kalian, pasti iklannya beda sama saya. Hampir yakin gitu. Kecuali dia bayar besar, ini pasti akan muncul sama. Kalau dia bayarnya itu berdasarkan target audience, maka dia akan berubah. Karena saya umurnya jelas beda dengan kalian, saya ibu-ibu, sudah berkeluarga dengan anak 2, targetnya pasti berbeda dengan mahasiswa. Mungkin yang muncul di kalian bukan iklan Tokopedia, bisa jadi iklannya Mobile Legend gitu misalnya. Nah, gitu. Jadi lebih sesuai dengan target audiens. Kita buka nih misalnya sekarang kompas.com. Apa sih iklannya kompas.com? Kita tunggu. Wah, 3 bulan menaikkan bahasa Inggris. Dia tahu sekarang saya lagi les bahasa Inggris nih misalnya. Jadi muncul tuh. Nah, HP EliteBook nih di sini. Ini adalah tower.
panjang ke bawah gitu ya. Terus ini gratis apa nih, Gramedia ini banner. Mana lagi ya? Nggak terlalu banyak iklannya ternyata, banyakan detik.com masih ya gitu. Jadi kalian bisa lihat masing-masing pasti akan berbeda-beda. Nah di sebelah sini juga ada nih investasi saham di FBS. Wah saya tahu nih, saya lagi mulai belajar saham-saham nih gitu misalnya, karena saya udah googling nih beberapa kali gitu. Ini bisa diklik gitu misalnya. Nah, itu intercommercial ads. Nah, gitu. Jadi teman-teman mulai bisa menandai ya mana yang merupakan bagian dari website, banner, button, tower, classified ads dan seterusnya gitu. Memang ini pembelajaran sangat basic, kalian bisa kembangkan sendiri tentunya karena apa yang harus kita pelajari masih sangat banyak sekali. Saya rasa kita sekian saja untuk hari ini. Kita akan ketemu minggu depan untuk membahas measurement. Ada kuisnya juga, jadi be there. Kita akan ada Zoom video conference, lalu lanjut dengan quiz. Jangan lupa kalian bisa baca bacaan tambahan dari Millward Brown terkait dengan digital untuk memperkaya pengetahuan kalian atas digital advertising. Oke. Sekian saja pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye.